Hai sahabat bahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-328 bertepatan dengan bab ke-1553. Saat ini di markas pusat Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo sedang bersiap untuk mengadakan rapat pemegang saham darurat. Selama waktu ini ketua dari Kobayashi Pharmaceutical yaitu Kobayashi Jiro tiba-tiba menghilang setelah pergi ke Tiongkok dan seluruh Kobayashi Pharmaceutical kehilangan pemimpin. Pada awalnya para pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical ini masih berusaha dengan segala cara untuk mencari keberadaan Kobayashi Jiro. Namun mereka telah melakukan banyak kerja keras dan percobaan, pada akhirnya juga tidak menemukan Kobayashi Jiro. Setelah itu mereka langsung menghubungi pemimpin dari keluarga itu Yohiko. Alasan mereka menghubungi Yohiko adalah karena para pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical tahu bahwa Yohiko sangat menyukai Kobayashi Pharmaceutical dan Kobayashi Jiro. Dia juga sangat berharap Kobayashi Jiro bisa menjadi menantunya sendiri dan kemudian mengambil saham di Kobayashi Pharmaceutical. Sedangkan alasan Kobayashi Jiro pergi ke Tiongkok pada akhirnya juga demi mengejar Nanako, putrinya Yohiko. Akibat itu Nanako sudah kembali, sedangkan Kobayashi Jiro malah menghilang dari dunia, yang membuat anggota keluarga Kobayashi tidak mengerti. Yohiko juga sangat serius dengan masalah ini. Lagi pula dia sangat menyukai Kobayashi Jiro dan Kobayashi Pharmaceutical. Jika Kobayashi Jiro menghilang, maka tentu saja juga tidak bisa menjadi menantunya lagi. Apalagi kapasitas produksi pil pencernaan Jusuan untuk sekarang tidak mencukupi dan masih belum diekspor ke pasar luar negeri. Oleh karena itu, konsumen lokal Jepang tidak tahu apa-apa tentang obat ajaib ini. Mereka masih menganggap pil pencernaan Kobayashi sebagai obat pencernaan yang terbaik. Pil pencernaan Kobayashi masih belum menerima dampak apapun di pasaran Jepang. Oleh karena itu, menurut Yohiko, prospek masa depan Kobayashi Pharmaceutical masih cemerlang. Agar tidak melewatkan kesempatan untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical, Yohiko juga mengirim banyak orang untuk mencari keberadaan Kobayashi Jiro. Tetapi sayangnya bahwa mereka sama sekali tidak memiliki jaringan intelijen yang kuat di Tiongkok dan sama sekali tidak bisa menerima informasi tentang Kobayashi Jiro. Kemudian Kobayashi Jiro tampaknya sudah benar-benar menghilang di mata keluarga Kobayashi dan Yohiko. Seiring waktu berjalan, Yohiko menghentikan pencarian Kobayashi Jiro. Dia merasa bahwa daripada mencari Kobayashi Jiro, akan lebih baik untuk segera membiarkan keluarga Kobayashi memilih ketua baru dan kemudian dirinya sendiri pergi bekerja sama dengan ketua baru. Selanjutnya di bawah operasi Yohiko, keluarga Kobayashi juga menyerah. Setelah keluarga Kobayashi menyerah untuk mencari Kobayashi Jiro, mereka mulai memasuki tahap selanjutnya, yaitu mempersiapkan pembenahan terhadap Kobayashi Pharmaceutical dan kembali untuk melakukan pembagian pada Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Pharmaceutical dikembangkan oleh Kobayashi Masayo, ayah Kobayashi Ichiro, selama puluhan tahun. Meskipun banyak anggota keluarga Kobayashi ikut berpartisipasi di dalamnya, tetapi mereka tidak memiliki saham di Kobayashi Pharmaceutical secara langsung. Setelah kematian Kobayashi Masayo, Kobayashi Ichiro sebagai penjahat yang dicap pembunuh ayahnya, sedangkan Kobayashi Jiro secara resmi menjadi pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceutical. Tetapi Kobayashi Jiro juga sudah menghilang. Menurut hukum Jepang, jika keberadaan Kobayashi Jiro masih tidak diketahui dalam jangka waktu tertentu, maka dapat ditentukan dari segi hukum bahwa orang itu sudah meninggal dan kerabatnya berhak untuk mewarisi semua harta miliknya. Dengan begitu, seluruh saham Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi santapan bagi keluarga agunan Kobayashi. Kobayashi Masayoshi, paman kandungnya Kobayashi Ichiro, kini sudah menduduki posisi ketua di Kobayashi Pharmaceutical untuk sementara dan mewakili Kobayashi Jiro tentang hak pengelolaan. Yohiko yang selama ini mengincar saham Kobayashi Pharmaceutical langsung mengarahkan pusat perhatiannya pada Kobayashi Masayoshi.
Saat ini dia langsung menelpon Kobayashi Masayoshi. Lalu dia berkata, "Tuan Kobayashi, selamat atas dilantiknya sebagai pelaksana tugas ketua." Kobayashi Masayoshi berkata dengan hormat, "Tuan itu, terima kasih atas ucapan selamat Anda. Posisi pelaksanaan tugas ketuaku ini hanya bersifat sementara saja. Setelah Kobayashi Jiro keponakanku sudah kembali, aku akan menyerahkan posisi ini kepadanya." Itu Yohiko menyeringai dan berkata, "Aku rasa Kobayashi Jiro tidak akan kembali dan posisimu sebagai pelaksana tugas ketua ini akan berubah menjadi ketua secara resmi." Kobayashi Masayoshi diam-diam merasa senang di dalam hatinya, tetapi dia masih berkata dengan sangat jujur, "Tuan itu, aku sebenarnya masih berharap agar Jiro dapat kembali dengan selamat." Itu Yohiko tertawa, lalu dia berkata, "Tuan Kobayashi, aku menelponmu bukan untuk bersikap sopan kepadamu saja, melainkan aku memiliki sebuah bisnis untuk bekerja sama denganmu." Kobayashi Masayoshi buru-buru berkata, "Silakan, Tuan itu." Itu Yohiko berkata dengan nada serius, "Aku selalu sangat optimis tentang prospek Kobayashi Pharmaceutical. Kamu seharusnya tahu dengan hal ini." "Benar," Kobayashi Masayoshi berkata dengan hormat. "Aku telah mendengar tentang hal ini sejak awal. Terima kasih atas penghargaan Anda terhadap Kobayashi Pharmaceutical." Itu Yohiko lanjut berkata, "Sedangkan aku selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical dan aku juga telah melakukan percakapan yang mendalam dengan Kobayashi Jiro sebelumnya. Sayangnya bahwa dia tiba-tiba menghilang dari dunia, sehingga aku hanya bisa datang dan melanjutkan masalah ini denganmu sekarang." Kobayashi Masayoshi buru-buru berkata, "Ini tidak masalah, hanya saja tidak tahu bagaimana Tuan itu ingin melanjutkannya." Itu Yohiko berkata, "Aku ingin membuat sebuah kesepakatan dengan Kobayashi Pharmaceutical dan membuat 2 kesepakatan denganmu secara pribadi." Kobayashi Masayoshi berkata, "Silakan." Itu Yohiko berkata, "Tentang kesepakatan dengan Kobayashi Pharmaceutical, aku berencana untuk mengambil saham di Kobayashi Pharmaceutical sebesar 30% dengan valuasi sekitar 15 miliar dolar. Kobayashi Masayoshi berkata dengan canggung, "Tuan itu, nilai Kobayashi Pharmaceutical saat ini diperkirakan lebih dari angka 20 miliar dolar Amerika Serikat. Harga Anda adalah 15 miliar dolar Amerika Serikat. Ini benar-benar sedikit lebih sedikit." Itu Yohiko berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu jangan cemas. Selanjutnya aku akan berbicara denganmu tentang 2 kesepakatan." Sambil berkata demikian, itu Yohiko lanjut berkata, "Kesepakatan kita pertama, selama kamu bisa membuatku berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical dengan valuasi sekitar 15 miliar dolar, maka aku akan secara pribadi memberimu uang tunai sebesar 500 juta dolar. Kesepakatan yang kedua, selama kamu bisa membantuku untuk mewujudkannya, aku tidak hanya akan memberimu uang tunai sebesar 200 juta dolar saja, tetapi aku juga akan mengkonsolidasikan posisimu di Kobayashi Pharmaceutical. Saat itu aku bisa menjamin padamu bahwa tidak peduli apa Kobayashi Jiro akan kembali atau tidak, kamu masih bisa duduk di posisi ketua Kobayashi Pharmaceutical dengan stabil. Meskipun keluarga itu adalah keluarga teratas di Jepang, tetapi itu bukan berarti bahwa itu Yohiko adalah orang yang dermawan. Dia selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical untuk menghasilkan banyak uang dari Kobayashi Pharmaceutical. Apalagi dia juga selalu ingin menekan harga saham serendah mungkin. Jika valuasinya sekitar lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat, maka dia yang ingin menginvestasikan saham sebesar 30% setidaknya harus membayar uang tunai sebesar 6 atau 7 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi jika valuasinya dapat ditekan sampai 15 miliar dolar Amerika Serikat dengan saham sebesar 30%, maka dia hanya cukup membayar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat yang dapat menghemat lebih dari 1 atau 2 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah Kobayashi Masayoshi mendengar kata-kata ini, pemikiran pertamanya yang muncul di benaknya adalah dia tidak ingin membuka lubang yang besar untuk itu. Lagi pula, perbedaan ini sekitar 1-2 miliar dolar Amerika Serikat dan angkanya sangat besar. Tetapi ketika dia berpikir bahwa itu Yohiko dapat memberi uang tunai kepada dirinya sendiri secara pribadi dan menjamin bahwa dirinya sendiri akan duduk di posisi sebagai ketua dengan stabil tanpa adanya gangguan apapun, hatinya samar-samar tergerak. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Tuan itu, jika Anda telah mengatakannya dengan begitu jelas, maka aku juga tidak akan
menyembunyikannya darimu. Jika Anda bisa memberiku uang tunai sebesar 500 juta dolar secara pribadi dan menjamin bahwa aku dapat menduduki posisi sebagai ketua dengan stabil, maka ketika aku mengadakan rapat nantinya, aku akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan masalah tentang keluarga itu yang ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Iko ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata, "Oke, kalau begitu 500 juta dolar saja." Ruang rapat Kobayashi Pharmaceutical. Saat ini sekelompok besar anggota keluarga Kobayashi dan eksekutif bisnis semuanya duduk dengan serius. Grup selalu bermasalah belakangan ini yang membuat semua orang di tempat menjadi sedikit gugup. Pertama adalah ketua lama meninggal secara tragis karena diracuni. Kemudian tuan muda pertama diduga telah meracuni ayah kandungnya sampai mati dan dikejar oleh tuan muda kedua di seluruh dunia. Konon bahwa tuan muda pertama sudah meninggal, sedangkan tuan muda kedua juga menghilang, seolah-olah ketiga ayah dan anak dari keluarga Kobayashi itu telah mengalami kutukan. Tetapi meskipun terasa gugup, tetapi semua orang yang masih merasa penuh harapan pada masa depan, karena mereka selalu tidak bisa ikut berpartisipasi secara mendalam dan dalam pengoperasian Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya, apalagi juga tidak bisa mengatur dan menikmati pembagian keuntungan dari Kobayashi Pharmaceutical. Mereka selalu hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan kecil. Sekarang sudah berbeda. Kobayashi Masayoshi telah menjadi pelaksana tugas ketua sekarang. Dia sudah berjanji kepada semua orang bahwa dia akan melepaskan setidaknya 40% dari keuntungan Kobayashi Pharmaceutical. Jika itu benar-benar dapat dikabulkan, maka pendapatan tahunan dari semua orang di tempat meningkat lebih dari 10 kali lipat. Saat ini Kobayashi Masayoshi berjalan masuk ke dalam ruangan rapat dengan penuh momentum. Semua orang mengalihkan pandangan mereka padanya. Menurut mereka, Kobayashi Masayoshi bagaikan dewa kekayaan untuk semua orang sekarang. Setelah masuk, Kobayashi Masayoshi langsung menuju kursi ketua di ruang rapat, sedangkan yang lainnya berdiri dan memberi hormat. Saat ini juga tidak tahu siapakah itu. Lalu orang itu berkata dengan menyanjung, "Selamat datang ketua." Semua orang kembali sadar dan buru-buru berkata secara serentak, "Selamat datang ketua." Setelah itu juga terdengar suara tepuk tangan yang meriah. Kobayashi Masayoshi merasa sangat nyaman di hatinya, lalu dia berkata sambil tertawa, "Kalian semua jangan sembarangan memanggilku. Aku hanya pelaksana tugas ketua Kobayashi Pharmaceutical di Kobayashi Pharmaceutical. Jika hal ini Kalian semua jangan sembarangan memanggilku. Aku hanya pelaksana tugas ketua di Kobayashi Pharmaceutical. Jika hal ini tersebar keluar, orang luar sana akan bergosip." Orang yang pertama kali menyanjungnya buru-buru berkata, "Ketua, menurut kami Anda adalah ketua di Kobayashi Pharmaceutical secara resmi." Kobayashi Masayoshi tersenyum penuh bangga, lalu dia melanjutkan penampilan yang adil dan menakjubkan dan berkata dengan serius, "Aku secara pribadi masih berharap bahwa Tuan Kobayashi Jiro bisa berkembali ke Kobayashi Pharmaceutical untuk mengendalikan situasi keseluruhan Kobayashi Pharmaceutical sesegera mungkin. Sebelum dia kembali, aku hanya sementara mewakilinya duduk di posisi ini untuk mengelola perusahaan saja." Setelah itu dia mengangkat kedua tangannya dan mengisyaratkan semua orang untuk duduk. Setelah semua orang duduk, dia berkata dengan serius, "Kalian semua juga tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical dapat dikatakan memiliki masalah internal dan eksternal. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar bahwa ada sebuah perusahaan yang bernama Farmasi Jisuan di Tiongkok yang telah meluncurkan sebuah produk yang bernama pil pencernaan Jisuan. Konon bahwa obat ini jauh lebih efektif daripada pil pencernaan Kobayashi kita. Hanya saja karena kapasitas produksi dari perusahaan itu relatif terbatas, sehingga produk mereka masih belum diekspor ke pasaran Jepang kita." Salah satu orang dari mereka buru-buru berkata, "Ketua, aku ingin melaporkan masalah ini kepada Anda. Menantuku sudah pergi ke Tiongkok minggu lalu dan telah mendengar tentang obat ini sehingga dia membeli sekotak obat itu dengan harga yang lebih tinggi. Aku telah mencobanya kemarin dan obat itu sedikit lebih kuat dari pil pencernaan Kobayashi kita." Kobayashi Masayoshi berkata, "Jika demikian, maka sangat dimungkinkan bahwa pil pencernaan Jisuan kita akan menjadi musuh kita berikutnya."
Setelah terdiam sesaat, Kobayashi Mayoshi lanjut berkata, lagi pula obat kita tidak seefektif obat itu. Jika hal ini terus berlanjut, maka kapasitas mereka akan terus meningkat dan penjualan kita akan terus menurun. Jika pil pencernaan Kobayashi telah diturunkan oleh pil pencernaan Jiusuan di pasaran, maka pendapatan kita akan kehilangan sebagian besar. Ekspresi dari semua orang menjadi tercengang. Pil pencernaan Kobayashi adalah produk unggulan dari Kobayashi Pharmaceutical. Sebagian besar pendapatan dan keuntungan mereka berasal dari obat ini. Jika benar-benar dikalahkan oleh pil pencernaan Jiusuan, maka Kobayashi Pharmaceutical pasti akan mengalami kerugian serius. Kemudian ada orang bertanya kepada Kobayashi Mayoshi, "Ketua, kita tidak bisa hanya menunggu mati seperti ini. Apakah Anda punya solusi yang bagus?" Kobayashi Mayoshi berkata, "Ada cara untuk menghadapinya, yaitu kita harus meningkatkan investasi dalam lead bank obat. Kita harus segera meningkatkan produk kita untuk saat ini. Jika pil pencernaan Kobayashi kita dapat melampaui pil pencernaan Jiusuan dalam segi kemajuran, maka pasaran masih tetap milik kita." Penanggung jawab lead bank berkata, "Ketua, jika ingin meningkatkan investasi terhadap lead bank itu memerlukan anggaran yang sangat besar. Perusahaan baru saja dijebak banyak orang pada beberapa waktu yang lalu. Apakah kita masih bisa menanggungnya sekarang?" Kobayashi Masayoshi berkata, "Inilah yang ingin kukatakan kepada kalian semua. Haruskah kita saat ini tidak terlalu bagus. Investasi di basis produksi di Osaka sudah sangat besar, ditambahkan dengan kerugian secara tidak disengaja sebelumnya, yang menyebabkan dana yang dapat kita keluarkan untuk menginvestasi lead bank sudah kurang dari angka 50 juta dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, ideku adalah mengumpulkan dana segera mungkin, di mana setidaknya sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan laboratorium lead bank obat kita." Ketika semua orang mendengar bahwa ingin mengumpulkan dana, mereka semua duduk dengan tegak. Ada orang yang bertanya, "Ketua, apakah Anda memiliki objek investor yang cocok sekarang?" Kobayashi Mayoshi mengangguk dan berkata, "Sebelumnya Ketua Kobayashi Jiro telah bernegosiasi dengan Tuan Ito Yohiko, kepala keluarga itu, tentang investasi. Sepertinya kalian semua sudah tahu dengan masalah ini, bukan?" Semua orang mengangguk. Kobayashi Jiro selalu ingin menerima investasi dari Ito Yohiko, bahkan juga ingin menjadi menantunya Ito Yohiko. Jika tidak, dia juga tidak akan mengeluarkan uang untuk menyebut itu Nanako dalam kompetisi. Kobayashi Jiro selalu ingin mengambil investasi itu dan bahkan ingin menjadi menantu itu. Jika tidak, ia tidak akan mengeluarkan uang untuk menyebut itu Nanako dalam kompetisi Sanda. Hal ini sudah lama diketahui oleh semua orang di Kobayashi Pharmaceutical. Bahkan semua orang sudah siap untuk hubungan pernikahan antara Kobayashi Pharmaceutical dan keluarga itu. Hanya saja sayangnya bahwa Kobayashi Jiro sudah menghilang sebelum hubungan pernikahan itu disahkan secara resmi. Semua orang berpikir bahwa kerja sama dengan keluarga itu juga akan berakhir karena hal ini. Tetapi tidak terduga bahwa Kobayashi Masayoshi ingin memulai kerjasama dengan keluarga itu sekarang. Kemudian semua orang segera menjadi tertarik dan bertanya dengan penuh semangat, "Ketua, tidak tahu berapa banyak valuasi yang bisa diberikan oleh keluarga itu kepada kita?" Kobayashi Masayoshi berdehem dan berkata, "Tuan Ito Yohiko dari keluarga itu bersedia untuk menginvestasikan valuasi sebesar 15 miliar dolar di Kobayashi Pharmaceutical dengan harga 4,5 miliar dolar. Dan akan mendapatkan 30% dari total saham Kobayashi Pharmaceutical setelah berinvestasi. Valuasi sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat." Semua orang tidak tahan untuk mendiskusikannya. Pada awalnya angka yang dinegosiasikan oleh Kobayashi Jiro dan Ito Yohiko bukanlah itu. Saat itu Kobayashi Jiro telah menyapa mereka semua dan valuasinya juga setidaknya melebihi angka 20 miliar dolar. Mengapa tiba-tiba menurun begitu banyak sekarang? Ada orang yang bertanya, "Ketua, angka yang dilaporkan oleh keluarga itu sebelumnya tidak begitu rendah. Mengapa penurunannya begitu besar sekaligus?" Juga ada orang bertanya, "Iya, setidaknya juga sekitar 22 miliar dolar. Baru sesuai, bukan?" Valuasi
sebesar 15 miliar dolar itu tidak ada bedanya dengan perampokan. Ekspresi di wajah Kobayashi Masayoshi menjadi sedikit jelek lalu dia berkata, "Kalian semua harus tahu bahwa kita sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Tidak hanya ketua yang menghilang tanpa alasan saja, tetapi juga muncul pil pencernaan Jisuan di Tiongkok sana. Jika kita tidak bergegas untuk mengumpulkan dana sekarang, pil pencernaan Jisuan pasti akan mengalahkan kita. Saat itu hasil pencapaian kita akan turun drastis. Jangankan valuasi sebesar 15 miliar dolar. Bahkan kita juga tidak mungkin bisa mendapatkan valuasi sebesar 10 miliar dolar." Kata-kata Kobayashi Masayoshi sebenarnya memang benar. Ada kesenjangan informasi tertentu di antara dia dan Ito Yohiko. Saat ini Ito Yohiko masih mengira bahwa pil pencernaan Kobayashi tidak terkalahkan. Saat ini dia yang meraih. Kobayashi Pharmaceutical sudah setara dengan meraih sebuah kereta api yang menguntungkan. Tetapi Kobayashi Masayoshi dan anggota keluarga Kobayashi lainnya sudah mengetahui keberadaan farmasi Jisuan sekarang. Hingga saat ini di Jinling di Tiongkok ada sebuah obat yang bernama pil pencernaan Jisuan yang sedang populer di Tiongkok. Efek dari pil pencernaan Jisuan itu jauh lebih kuat daripada pil pencernaan Kobayashi. Oleh karena itu, ketika Kobayashi Masayoshi mengungkapkan kecemasannya, yang lainnya segera mengubah pemikirannya. Mereka baru saja mengira bahwa Kobayashi Pharmaceutical setidaknya juga memiliki valuasi sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan valuasi sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat sama sekali tidak bisa diterima. Tetapi sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa sudah sangat langka jika masih ada orang yang bersedia untuk membayar valuasi sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Jika pil pencernaan Jisuan berhasil untuk menembus Jepang, maka valuasi Kobayashi Pharmaceutical akan menurun drastis. Kemudian semua orang bersama-sama mendukung keputusan Kobayashi Masayoshi secara sepihak segera. Kobayashi Masayoshi menjadi penuh semangat setelah dia menandatangani perjanjian dengan keluarga itu. Kobayashi Pharmaceutical akan segera menerima suntikan dana sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan dirinya sendiri juga akan menerima imbalan sebesar 500 juta dolar. Dengan cara ini, dirinya sendiri akan menjadi orang yang sangat kaya secara tiba-tiba. Adapun tentang Kobayashi Pharmaceutical, bahkan jika akan bangkrut ke depannya, itu juga tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Uang 500 juta dolar hampir setara dengan uang lebih dari 50 miliar yen yang cukup bagi dirinya sendiri untuk menjalani hidupnya. Kemudian Kobayashi Masayoshi segera memberitahu Ito Yohiko dan memintanya pergi ke Kobayashi Pharmaceutical untuk menandatangani kontrak di tempat. Saat mendengar kabar ini, Ito Yohiko menjadi sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dirinya sendiri telah membeli Kobayashi Pharmaceutical dengan harga yang rendah dan bisa mendapatkan keuntungan setidaknya 3 atau 4 kali lebih banyak ke depannya. Oleh karena itu, dia segera membawa asisten dan pengacaranya untuk langsung pergi ke Kobayashi Pharmaceutical tanpa henti. Karena kedua perusahaan itu sama-sama berlokasi di dekat Ginza, Tokyo, dan sama-sama berada di kawasan komersial yang paling makmur di Tokyo, sehingga jaraknya juga tidak terlalu jauh dan hanya membutuhkan waktu perjalanan sekitar belasan menit dengan mobil. Kobayashi Masayoshi merasa sangat gembira. Lalu dia berkata kepada semua orang dari keluarga Kobayashi, Tuan Ito Yohiko akan datang untuk menandatangani kontrak dengan kita segera. Setelah kontrak ditandatangani, uang 4,5 miliar dolar akan dikreditkan ke rekening kita. Dengan cara ini, kita sudah memiliki modal yang cukup untuk menghadapi dampak berikutnya di farmasi Jisuan terhadap kita. Semua orang segera berseri-seri dengan gembira. 4,5 miliar dolar Amerika Serikat memang angka yang sangat besar. Dengan adanya uang sebanyak itu, bahkan jika Kobayashi Pharmaceutical mengalami kerugian besar 100 juta dolar Amerika Serikat per tahun, itu juga tidak cukup untuk mendukungnya. Sudah cukup untuk mendukungnya selama 45 tahun. Jika demikian, mereka semua yang menjadi eksekutif
senior juga bisa menetap di Kobayashi Pharmaceutical dengan tenang. Bahkan jika Kobayashi Pharmaceutical mengalami dampak besar yang uang di rekening juga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka selama bertahun-tahun. Saat ini, itu Yohiko berjalan keluar gedung perkantoran mewah dari keluarga itu dengan semangat tinggi dan masuk ke dalam mobil Lexus miliknya sendiri. Orang yang mengikutinya adalah 2 orang pengawal dan 1 orang asisten. Asistennya adalah Tanaka Koichi yang pernah mengikuti itu Nanako sebelumnya. Tanaka Koichi awalnya adalah orang kepercayaan itu Yohiko. Beberapa waktu yang lalu, alasan itu Yohiko membiarkan dia pergi bersama Nanako ke Tiongkok untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi adalah karena dia merasa tidak nyaman sehingga dia membiarkan orang kepercayaannya untuk menemaninya sepanjang waktu. Itu Nanako sedang merawat diri di Kyoto sekarang, sedangkan Tanaka Koichi yang pergi ke Tiongkok untuk mencari obat untuknya pada beberapa hari lalu juga tidak memiliki sedikit pun kemajuan. Kemudian dia kembali ke Tokyo untuk melapor kepada itu Yohiko dan tinggal di Tokyo. Selain mobil limusin Lexus yang diduduki oleh itu Yohiko, ada 10 orang pengawal yang dibagi menjadi 2 mobil off-road Lexus di mana satu depan satu belakang melindungi mobil itu Yohiko. Ketika mobil itu membentuk sebuah tim dan melaju ke Kobayashi Pharmaceutical, di dalam mobil itu Yohiko terlihat sangat bersemangat. Dia telah menganalisis laporan keuangan dan penjualan pasaran Kobayashi Pharmaceutical dalam 2 tahun ini dan merasa bahwa prospek masa depan Kobayashi Pharmaceutical sangat luas. Sudah pastinya waktu yang terbaik baginya untuk berinvestasi sekarang. Oleh karena itu, menurutnya investasi sebesar 4,5 miliar dolar di Kobayashi Pharmaceutical seperti menanam sepotong besar emas di tanah ajaib dan hasil panennya di masa depan setidaknya lebih dari angka 15 miliar dolar. Jika 15 miliar dolar Amerika Serikat dikonversi ke yen Jepang, itu melebihi angka 1 triliun. Jika dikonversi ke yuan, itu melebihi angka 100 miliar. Dengan kekayaan sebesar itu, tidak ada orang yang bisa menahan kegembiraan di hatinya. Itu Yohiko tidak bisa menghela nafas dalam kegembiraannya. Lalu dia berkata, juga tidak tahu apa yang telah terjadi pada Kobayashi Jiro. Mengapa orang yang hidup itu bisa menghilang begitu saja. Tanaka Koichi juga tidak mengerti. Lalu dia berkata, sebelum Nona ikut berpartisipasi dalam final, Kobayashi Jiro pernah datang untuk mengunjunginya. Dia bilang bahwa dia pasti akan datang untuk melihat kompetisi Nona dan berharap dapat memberikan penghargaan kepada Nona setelah final. Tetapi pada hari final, Kobayashi Jiro tidak muncul di kompetisi. Dia awalnya merupakan tamu pemberi penghargaan untuk final, tetapi karena dia tidak hadir tanpa alasan sehingga pihak penyelenggara sementara mempersilahkan orang lain untuk memberikan penghargaan. Aku selalu merasa bahwa masalah ini sedikit aneh. Menurut pemikiran Kobayashi Jiro terhadap Nona, dia seharusnya tidak mungkin bisa tidak hadir dalam kompetisi final. Itu Yohiko berkata sambil menghela nafas. Aku awalnya ingin menjadikannya sebagai menantuku, tetapi tidak diduga bahwa dia telah menghilang. Setelah itu, dia berkata dengan sedikit melankolis di wajahnya. Kondisi fisik Nanako juga tidak terlalu baik sekarang. Tidak tahu kapan dia akan kembali sembuh seperti semula. Tanaka Koichi buru-buru berkata, Ketua, aku telah meminta orang membantu untuk menghubungi ahli dari Amerika Serikat sana. Lihat apakah ahli dari Amerika Serikat bisa datang untuk memeriksa Nona. Iya, itu Yohiko mengangguk dengan sungguh-sungguh. Harus mempersilahkan para ahli yang terbaik di seluruh dunia. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Aku juga tidak akan ragu untuk menghabiskannya. Tanaka Koichi lanjut bertanya, Ketua, kalau begitu bagaimana dengan Tuan Yamamoto Kazuki? Para dokter di Tokyo juga merasa tak berdaya dengan kondisi lukanya. Perlukah meminta ahli dari Amerika Serikat sana untuk memeriksanya? Itu Yohiko melambaikan tangannya dengan jijik. Sudahlah, tidak ada gunanya untuk menghabiskan terlalu banyak energi padanya. Jika dia benar-benar mampu, dan aku juga tidak akan terluka parah.
Tanaka Koichi buru-buru berkata, "Ketua, masalah ini sebenarnya juga tidak bisa menyalahkan Tuan Yamamoto. Alasan utamanya adalah pelatih dari lawan nona itu benar-benar terlalu kuat." "Kuat?" Itu Yohiko mendengus dengan berkata dengan nada menghina. "Tanaka, mungkin saja kamu salah paham tentang kata kuat. Aku beritahu kamu, yang benar-benar kuat sama sekali bukanlah karate, melainkan ninjutsu dan onmyoji dari Jepang kita. Itu adalah kekuatan supranatural yang sebenarnya. Karate dari Yamamoto Kazuki itu hanyalah gerakan palsu dari orang biasa saja." Tanaka Koichi bertanya dengan heran, "Ketua, apakah ninjutsu dan onmyoji benar-benar ada?" Itu Yohiko berkata dengan acuh tak acuh, "Tanaka, ninjutsu dan onmyoji adalah seni bela diri nasional Jepang, terutama ninjutsu. Bahkan orang barat pun terobsesi padanya. Mengapa kamu masih bisa mencurigainya?" Tanaka Koichi berkata dengan canggung, "Ketua, aku juga pernah pergi ke kota Iga, kota kelahiran ninjutsu, beberapa kali sebelumnya dan pernah melihat pertunjukan ninjutsu di sana. Aku selalu merasa bahwa ninjutsu sedikit lebih mirip dengan kombinasi juggling dan sihir yang tidak memiliki arti yang sebenarnya." Itu Yohiko mendengus dan berkata dengan sedikit sarkasme, "Kamu bagaikan katak dalam tempurung. Aku beritahu kamu, ninjutsu yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan dalam legenda. Hanya saja, ninja yang sebenarnya sekarang sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka telah diabadikan oleh keluarga atas. Menurut keluarga besar mereka itu seperti senjata nuklir. Tidak ada keluarga yang berinisiatif untuk mengeksposnya." Setelah itu dia menyeringai dan berkata, "Tahukah kamu bahwa 6 daim dari Yamaguchi meninggal secara misterius di istana mata air panas Hokkaido yang dijaga ketat oleh dirinya sendiri pada beberapa waktu yang lalu?" Tanaka Koichi segera mengangguk. "Masalah ini hampir saja telah diketahui oleh semua orang di Jepang. Masalah ini pernah diberitahukan bahwa dia meninggal karena pendarahan otak." "Pendarahan otak?" Itu Yohiko berkata sambil mendengus, "Itu hanya fitnah luar dari dunia luar saja. Dia sebenarnya mati di tangan seorang master ninjutsu." Saat ini Tanaka Koichi merasa bahwa pandangan dunianya telah ditumbangkan. 6 daime dari Yamaguchi yang terkenal malah tewas di tangan seorang master ninjutsu. Ini sedikit terlalu legendaris, tetapi dia tidak berani mencurigai kata-kata itu Yohiko karena dia sangat mengenal karakter itu Yohiko, bahwa pria ini tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pasti. Jika itu Yohiko berkata demikian, maka pastinya memiliki jalur khusus untuk memastikan bahwa kenyataannya memang seperti yang dia katakan. Bahkan Tanaka Koichi curiga bahwa mungkin saja ada ahli ninjutsu di keluarga itu, tetapi dia juga tidak banyak bertanya tentang hal itu karena dia tahu bahwa ada beberapa pertanyaan yang tidak seharusnya dia tanyakan dan juga ada beberapa hal yang tidak seharusnya dia tahu. Sebagai asisten keluarga itu dan orang kepercayaan itu Yohiko, yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri adalah melayani itu Yohiko dengan baik. Tanyakan apa yang harus ditanyakan, sedangkan apa yang tidak harus ditanyakan, suatu kata pun tidak boleh diucapkan. Kemudian dia berkata kepada itu Yohiko dengan hormat, "Ini karena pengetahuanku yang sempit tak terduga bahwa master ninjutsu yang legendaris itu benar-benar ada." Itu Yohiko mengangguk dan berkata sambil menghela napas, "Hanya saja sayangnya bahwa master ninjutsu mahir dalam membunuh orang secara tak terlihat, tetapi dia tidak mahir dalam menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Jika tidak, Nanako juga tidak perlu menanggung begitu banyak penderitaan." Setelah itu dia menghela napas dan melambaikan tangannya lagi.
Jangan bicara hal ini lagi. Setelah tiba di Kobayashi Pharmaceutical dan menandatangani kontrak itu juga sudah bisa dianggap telah menyingkirkan satu kekhawatiranku. Ikutilah aku ke Kyoto esok harinya. Aku ingin mengesampingkan urusan bisnisku dan kembali ke Kyoto untuk menemani Nanako selama beberapa hari. Baik, saat ini Yichen masih dalam perjalanan menuju Kobayashi Pharmaceutical. Lagi pula jarak bandara dari Kobayashi Pharmaceutical masih sedikit lebih jauh, yang tidak seleluasa itu Yohiko. Oleh karena itu Yohiko dan rombongan tiba di Kobayashi Pharmaceutical selangkah lebih cepat dari Yichen. Di dalam ruangan rapat eksekutif Kobayashi Pharmaceutical, Kobayashi Masayoshi sudah menginstruksikan semua orang untuk tidak menyebutkan apapun tentang pil pencernaan Jisuan. Utamakan untuk mendapatkan uang dari keluarga itu terlebih dahulu. Jika keluarga itu menemukan tentang munculnya pil pencernaan Jisuan setelah investasi, maka keluarga Kobayashi juga harus menyatukan slogan mereka, yaitu mereka akan menjawab tidak tahu dan mengesampingkan segala hubungan agar keluarga itu tidak datang untuk memintai pertanggungjawaban. Singkatnya, mereka hanya berpura-pura bodoh untuk menjebak keluarga itu. Bagaimana mungkin itu Yohiko mengetahui tentang hal ini ketika dia melangkah masuk ke dalam ruang rapat? Seluruh manajemen Kobayashi Pharmaceutical berdiri dan bertepuk tangan untuk menyambutnya. Satu persatu dari mereka semua sangat menghormatinya, yang membuatnya langsung merasa bahwa mukanya telah mendapatkan penghormatan yang sangat besar. Kobayashi Masayoshi bahkan menyerahkan kursi utama ruang rapat dan berkata kepada itu Yohiko, "Ketua itu, silakan duduk." Itu Yohiko mengangguk dengan puas. Setelah dia duduk di kursi utama, dia berkata sambil tersenyum, "Aku selalu ingin mengunjungi kalian, tetapi aku selalu tidak pernah memiliki kesempatan yang pas. Hari ini aku sudah bertemu dengan kalian dan ternyata kalian semua adalah orang yang berbakat. Tidak heran bahwa kalian adalah pilar Jepang." Ketika semua orang melihat bahwa itu Yohiko memberikan penilaian yang begitu tinggi, satu persatu dari mereka semua sangat gembira. Saat ini ekspresi mereka yang melihat itu Yohiko seolah-olah sedang melihat bocah rezeki. Saat ini itu Yohiko lanjut berkata, "Aku selalu sangat optimis terhadap Kobayashi Pharmaceutical. Aku juga sangat bersedia untuk mendukung Kobayashi Pharmaceutical selangkah lebih jauh lagi, sehingga aku datang ke sini hari ini untuk menandatangani perjanjian investasi dengan kalian semua. Mengenai tentang tujuan investasiku, seharusnya kalian semua tidak memiliki pendapat apapun, bukan?" Kobayashi Masayoshi buru-buru berkata dengan hormat, "Ketua itu, Anda tenang saja. Kami sudah mencapai kesepakatan sebelum Anda datang ke sini. Anda juga sangat dipersilahkan untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical kami." Itu Yohiko mengangguk. Agar tidak lama bermimpi, dia langsung berkata, "Begini saja, aku juga memiliki banyak urusan belakangan ini. Aku akan meninggalkan Tokyo di esok harinya, sehingga kita cukup langsung menandatangani kontraknya sekarang. Jika tidak ada masalah, aku akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer uangnya segera." Kobayashi Masayoshi berseru, "Tidak ada masalah, sama sekali tidak ada masalah. Kita bisa menandatangani kontraknya segera." Itu Yohiko segera berkata kepada Tanaka Koichi di sampingnya, "Tanaka, keluarkan kontraknya dan berikanlah kepada mereka semua untuk membacanya." Tanaka Koichi segera mengeluarkan kontraknya dan membagikannya, lalu dia memperkenalkannya. Semuanya rinciannya sudah tertulis dalam kontrak bahwa valuasi kami untuk Kobayashi Pharmaceutical sebesar 15 miliar dolar dan kami berencana untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical sebesar 4,5 miliar dolar dengan saham sebesar 30%. Jika kalian semua tidak memiliki pendapat apapun, kita sudah bisa menandatangani kontraknya sekarang. Setelah kontrak ditandatangani, kami akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfer uangnya segera." Semua orang menerima kontraknya. Setelah membacanya dengan seksama, mereka tidak menemukan bahwa ada syarat ataupun resiko yang tersembunyi. Lalu mereka melihat Kobayashi Masayoshi dan memintanya untuk langsung menandatangani kontraknya. Kobayashi Masayoshi juga ingin menyelesaikan masalah ini segera. Kemudian dia menggunakan namanya sendiri sebagai pelaksana tugas ketua untuk menandatangani kontraknya. Setelah kontrak ditandatangani, itu Yohiko pun langsung meminta Departemen Keuangan untuk mengkreditkan uang 4,5 miliar dolar ke
ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Sisanya membutuhkan anggota Dewan Komisaris dan Kobayashi Pharmaceutical untuk mengajukan aplikasi kepada Biro Manajemen Komersial Tokyo untuk mengubah saham dari Kobayashi Pharmaceutical sebesar 30% secara resmi menjadi milik keluarga itu. Setelah mendengar bahwa uang 4,5 miliar dolar Amerika Serikat telah masuk ke dalam rekening Kobayashi, Kobayashi Mayoshi menjadi lebih bersemangat. Lalu dia berkata sambil menjabat tangan dengan Ito Yohiko, "Tuan itu, Anda telah menjadi pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical kami ke depannya." Ito Yohiko tertawa dan berkata, "Kalian tenang saja, aku tidak akan mengganggu operasi harian kalian. Kalian hanya cukup melakukannya dengan baik dan berusaha untuk menjadi perusahaan farmasi top dunia. Kita semua bersama-sama untuk menghasilkan banyak uang." Kobayashi Mayoshi buru-buru berkata kepada para eksekutif di sekitarnya, "Ayo semuanya bertepuk tangan dan sambutlah tuan itu yang telah menjadi pemegang saham Kobayashi Pharmaceutical." Semua orang tersenyum dan bertepuk tangan dengan meriah. Saat ini pintu ruangan rapat tiba-tiba didorong sampai terbuka. Yichen berjalan masuk terlebih dahulu tanpa ekspresi di wajahnya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Apa yang kalian ributkan?" Semua orang segera menatap Yichen. Semua orang tidak tahan untuk merasa tercengang. Siapakah orang itu? Mengapa belum pernah melihatnya sebelumnya? Apa yang ingin dia lakukan di sini? Ito Yohiko tidak menyangka bahwa ada orang yang masuk untuk merusak situasi saat ini. Lalu dia berkata sambil mendengus, "Siapakah kamu? Bisakah kamu masuk tanpa izin di sini?" Yichen menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Orang tua, aku adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Menurutmu apakah aku bisa masuk atau tidak?" "Yang benar saja," Kobayashi Mayoshi berkata dengan dingin. "Kamu sama sekali bukan orang dari Kobayashi Pharmaceutical. Mengapa kamu bilang bahwa dirimu sendiri adalah pemegang saham utama?" Saat ini Tanaka Koichi menoleh dan telah mengenali Yichen. Lalu dia berseru, "Tuan Yi, mengapa Anda di sini?" Ketika Yichen melihatnya juga ada di sini, dia mendengus dan berkata, "Tanaka, kamu benar-benar sedikit menjengkelkan. Mengapa aku selalu bisa bertemu denganmu di mana-mana?" Itu Yukiko buru-buru bertanya kepada Tanaka Koichi, "Tanaka, apakah kamu mengenalinya?" Tanaka Koichi buru-buru berjalan ke depan Ito Yohiko, lalu dia berbisik, "Ketua, dia adalah Yichen yang mengalahkan Tuan Yamamoto Kazuki." Ito Yohiko tidak mengerti mengapa Yichen datang ke sini, begitu juga pada Tanaka Koichi. Lagi pula menurut kesannya, identitas Yichen hanyalah pelatih Kin Oksu, master asal Jinling lokal yang tidak ada hubungannya dengan Jepang. Tetapi mengapa dia bisa muncul di Tokyo secara tiba-tiba, apalagi muncul di ruangan rapat Kobayashi Pharmaceutical? Yang lebih membingungkan orang adalah mengapa Yichen bilang dirinya sendiri adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Saat ini ekspresi wajah itu Yohiko sedikit lebih jelek. Dalam perjalanan dia datang kemari, dia telah mendengar Tanaka Koichi membahas tentang Yichen. Sebenarnya dia sangat meremehkan orang yang disebut sebagai master, sehingga dia juga sama sekali tidak mempedulikannya. Kemudian dia menatap Yichen dengan berteriak dengan dingin, "Sobat, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu sebelum berbicara. Kamu tidak sanggup untuk menanggung pengorbanannya." Yichen tidak mengenal itu Yohiko ketika melihat orang Jepang itu yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun dengan rambut yang disisir rapi dan ekspresi dan nada bicaranya yang sangat arogan. Dia tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Dia menatap itu Yohiko dan berkata dengan dingin, "Jangan mengira bahwa kamu yang sudah tua bisa berpura-pura kuat. Aku tetap bisa memukulmu jika kamu telah membuatku marah." Sejak kapan itu Yohiko dibuat marah seperti ini? Bahkan 7 generasi dari Yamaguchi pun harus menghormatinya saat bertemu dengannya. Di negara ini tidak ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Kemudian itu Yohiko langsung marah. Lalu dia menunjuk kedua pengawal di sisinya dan berteriak dengan marah, "Beri dia pelajaran sekarang." Begitu kata-kata itu terucap, kedua orang yang awalnya tidak bergerak seperti gunung segera bergegas menuju Yichen. Mereka semua adalah master yang top, apalagi juga berbeda dari peserta kompetisi seperti Yamamoto Kazuki. Mereka semua adalah petarung yang sebenarnya. Jika benar-benar bertindak
Mungkin saja mereka tidak memiliki metode dan postur yang bagus, tetapi kekuatan mereka benar-benar mematikan. Mereka berdua meraung pelan, semua kekuatan di tubuh mereka melonjak keluar dan menyerang ke Yi Chen dalam waktu seketika. Ketika melihat kedua orang itu bergegas maju ke Yi Chen, hati Tanaka Koichi terasa tegang. Dia bukan khawatir pada Yi Chen, melainkan khawatir pada kedua pengawal pribadi itu Yohiko. Saat itu dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri bagaimana cara Yi Chen menggunakan telapak tangannya untuk menjatuhkan Yamato Kazuki. Sedangkan Yamato Kazuki bagaikan sampah yang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di hadapannya. Tidak peduli seberapa kuat kedua pengawal itu, juga tidak mungkin jauh beberapa kali lipat lebih kuat dari Yamamoto Kazuki, bukan? Bagi Yi Chen juga mungkin saja itu diselesaikannya dengan beberapa kali serangan. Saat ini kedua pengawal itu sudah bergegas ke depan Yi Chen, di mana satu sisi kiri dan satu di sisi kanan. Mereka menuju kedua sisi tulang rusuk Yi Chen. Mereka meninju kedua sisi tulang rusuk Yi Chen dengan tinju yang berat. Tulang rusuk di kedua sisi adalah salah satu bagian yang paling terlemah di tubuh orang dewasa. Tulang rusuk tidak sekeras tengkorak, apalagi juga sangat rentan patah jika ditinju dari samping. Jika tulang rusuk patah dari samping, maka tulang rusuk yang patah juga akan berubah menjadi pisau tajam yang menusuk tubuh korban. Tulang rusuk melindungi organ dalam tubuh manusia yang paling penting. Begitu tulang rusuk yang patah menembus organ dalam, maka itu sangat mudah untuk menyebabkan pendarahan yang parah yang dapat membunuhnya secara langsung. Metode kejam semacam ini hampir saja mematikan nyawa. Yi Chen tidak tahan untuk menyipitkan matanya. Adapun tentang konflik biasa, sangat sedikit orang yang menggunakan metode berbahaya seperti itu. Baik itu bergegas ke wajah ataupun ke anggota tubuh, bahkan jika semua anggota tubuh hancur, itu juga tidak akan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kedua orang Jepang ini malah begitu berbahaya. Mereka ingin membunuh dirinya sendiri jika tidak sependapat dengan mereka. Dari kondisi itu tidak tahu berapa banyak orang yang telah mati di bawah tangan mereka. Apalagi mereka berdua tahu dengan cara menggunakan energi. Tampaknya juga merupakan praktisi yang telah memasuki sektenya. Kemudian Yi Chen menyeringai ketika tinju dari kedua orang itu hendak mengenai tulang rusuknya di kedua sisi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan meraih pergelangan tangan dari kedua orang itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua serangan yang kuat itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Keduanya ketakutan oleh kekuatan yang luar biasa secara tiba-tiba di pergelangan tangan mereka. Setelah menemukan bahwa tinju mereka sendiri tidak bisa bergerak, mereka segera menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang master hari ini. Keduanya saling bertatapan satu sama lain. Mereka bisa melihat kepanikan di mata masing-masing. Setelah itu keduanya bertukar pandangan, dan pada saat yang bersamaan mereka mengarahkan kekuatan dan mencoba untuk menyingkirkan tangan kanan mereka dari tangan Yi Chen. Tetapi sayangnya bahwa mereka sama sekali masih tidak bisa menarik tangan kanan mereka dengan seluruh kekuatan. Yi Chen menatap kedua orang itu dengan senyuman dan berkata dengan penuh minat, "Tangan dari kalian berdua sedikit gelap. Kalian langsung datang menyerang tulang rusuk orang lain. Apakah tidak takut menyebabkan insiden nyawa?" Keduanya sangat gugup dan salah satu orang dari mereka berkata, Kami hanya ingin menguji kekuatan dari Tuan. Tidak ada maksud lainnya." Yi Chen tertawa dan berkata, "Kalian masih bisa memikirkan alasan yang begitu buruk itu. Sepertinya kalian juga memang sedikit mampu." Ketika melihat bahwa kedua pengawal pribadinya sepenuhnya dikendalikan oleh Yi Chen, itu Yohiko menjadi gugup. Lalu dia berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "1. Tahukah kamu siapakah aku? Jika kamu telah memprovokasiku, kamu tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik di Jepang."
Ichen tertawa. Hingga pada situasi ini kalian masih keras kepala. Kalian benar-benar memiliki integritas yang cukup unik. Setelah itu dia melihat kedua pengawal itu Yohiko dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian berdua ingatlah bahwa semua pertemuan kalian untuk hari ini sepenuhnya karena majikan kalian. Kedua orang itu menjadi ketakutan sampai ingin memohon belas kasihan tetapi Yichen tiba-tiba memutar kedua tangannya dan lengan kanan mereka berdua langsung diputar sampai patah. Saat ini mereka berdua berteriak kesakitan dan ekspresi di wajah semua orang yang di tempat menjadi pucat. Apa identitas itu Yohiko? Dia adalah kepala keluarga dari keluarga teratas di Jepang. Pengawal pribadinya juga hampir merupakan pengawal yang paling terkuat di Jepang, tetapi tidak diduga bahwa kedua orang itu masih bukan lawannya Yichen. Saat ini Ito Yohiko tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kedua pengawalnya sendiri dengan pengamanan yang sangat berlimpah malah dihancurkan dengan begitu mudah pada saat yang bersamaan. Menurut Yichen, kedua orang itu hanyalah sedikit lebih kuat dari orang biasa, tetapi mereka masih jauh dari tingkat master. Bahkan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan orang yang paling terburuk dari 8 raja surgawi. Jika keduanya digabungkan, paling tidak juga hampir sama dengan Jenan Sangsua. Bagaimana mungkin orang yang seperti itu menjadi lawan Yichen? Jika itu Yohiko benar-benar bisa menemukan orang yang disebut sebagai master ninjutsu di Jepang, mungkin saja itu bisa membuat Yichen mengaguminya. Saat ini Ito Yohiko mengutuk dengan sedikit gugup. Kamu, beraninya kamu orang Tiongkok berulah di Tokyo. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan membuatmu tidak bisa kembali ke Tiongkok? Yichen tertawa dan berkata, ada apa? Apakah kamu masih ingin memintaku tinggal di Jepang sebagai menantu matrilokalmu? Bajingan, itu Yohiko berseru dengan marah. Sobat, kamu jangan terlalu sombong, bukan? Kamu juga terlalu sombong, bukan? Yichen berkata dengan sedikit jijik di matanya. Aku terlalu sombong? Aku datang ke sini hari ini untuk mengambil alih perusahaanku sendiri. Kamu malah menggonggong di dalam perusahaanku sini. Siapakah kamu? Aku sudah cukup menghormatimu untuk tidak memukulmu keluar. Tanaka Koichi di samping bergegas maju dan berkata dengan hormat, Tuanji, tenangkanlah amarah Anda dulu. Beliau adalah Tuan Ito Yohiko, kepala keluarga itu, ketua dari perusahaan itu. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.